Cuman karena relasi kita, koneksi kita, kita bisa ya membuka opportunity lah untuk training camp, untuk kasih lihat bahwa pemain-pemain Indonesia itu ada yang bagus juga. Halo Viva Mania, kembali lagi sama gue Ilham. Kali ini di konten Sudut Sepak Bola Uncut, gue bersama salah satu coach dari Borussia Mönchengladbach School di Jakarta, yaitu Coach Damai. Halo Coach, sehat? Selamat pagi, Pagi. salam kenal. Oke, gimana kabar, sehat Coach? Sehat, sehat selalu. Alhamdulillah. Coach, tapi emang asli di sini atau ada? Kalau saya, ibu saya orang Inggris, ayah saya orang Indonesia, jadi ada blasteran sedikit lah. Tapi kenapa nggak mutusin buat berkarir di sana, buat mengajar salah satu di Inggris lah? Dulu sebelum saya jadi pelatih, saya main bola, sempat main di Inggris waktu U18 di divisi 4, dan saya terakhir main bola di Thailand musim terakhir saya sebelum COVID. Setelah itu saya decide untuk melatih dan masuk ke Borussia Academy Indonesia. Oke. Tapi itu kan dari Inggris ke Thailand, itu kan lumayan cultural shock ya, apalagi secara in terms of football juga berbeda kan antara Inggris dengan Thailand. Apa sih yang memutuskan coach akhirnya untuk pindah dari Inggris gitu? Oke, jadi kalau di Inggris itu lumayan susah ya breakthrough-nya. Dan saya kira ada opportunity di Thailand, kebetulan saya ada kenalan di situ dan kesempatan terbuka buat saya dan saya mengambil kesempatan akhirnya main satu musim di situ di Thailand. Okay. Di Inggrisnya di kasta keempat ya? Itu kasta 4, ya di Accrington. Oh, FC Accrington. Ya. Yes. Kalau untuk di Thailand di mana Coach? Kita dulu di divisi 3 di Greku Saimai, cuman timnya sudah bubar. Tapi itu setelah COVID berarti coach akhirnya memutuskan untuk ibaratnya pensiun lah, atau sekarang masih berstatus sebagai pemain juga? Jadi sekarang saya sebenarnya ada agensi juga. Saya ngebantuin pemain-pemain, pengiriman pemain ke Portugal, Spanyol, klub-klub di Thailand, dan ya semoga kita bisa bantu anak-anak ke Jerman juga kalau ada yang benar-benar bagus. Itu salah satu target kita, karena kita juga ada bulan ini 2 pemain yang sekarang ada intensif training camp di Jerman. Jadi semoga kedepannya bisa membantu pemain-pemain Indonesia lah. Oke. Nah ini kalau ngomongin soal penyaluran pemain muda ya, coach kan juga di sini sebagai salah satu pelatih di Borussia Mönchengladbach School kan, ibaratnya. Itu sistemnya gimana coach untuk menyalurkan pemainnya gitu? Apakah punya standar tersendiri? Oh ini pemain sudah siap untuk abroad lah gitu. Iya, jadi standar Jerman sangat tinggi dan kita nggak bisa ngirim siapa aja. Kita harus benar-benar lihat pemain itu bahwa dia ada potensi, dan itu pun bukan hal yang gampang untuk klub Jerman mengambil pemain dari sini. Cuman karena relasi kita, koneksi kita, kita bisa ya membuka opportunity lah untuk training camp, untuk kasih lihat bahwa pemain-pemain Indonesia itu ada yang bagus juga. Oke, tadi dari 2 pemain itu boleh tahu namanya Coach? Jadi yang satu adalah Nanda, yang satu adalah Sebastian. Sebastian itu kebetulan anak Borussia. Dan kalau Nanda dia juga sempat camp karena kita ngadain camp setiap tahun, dan kebetulan coach dari Jerman ngelihat wah ini anak lumayan bagus, dan dari situ kita decide oke, mungkin we can open some opportunities buat Nanda juga. Berarti sistemnya itu dari Borussia sekolah ini untuk menawarkan ke Borussia-nya langsung, atau mereka scouting langsung nih? Sebenarnya itu mereka ada beberapa cara ya, mungkin kalau untuk Nanda mungkin dari camp, pelatih-pelatih dari Jerman langsung datang ke sini dan lihat oke, anak ini ada potensi, dan mereka juga setuju bahwa Nanda bisa ikut intensif training camp di Jerman. Dan kalau untuk Sebastian sebenarnya dia sudah di Borussia sudah lumayan lama, dan kita juga lihat dia potensinya sangat bagus, dia tekniknya bagus, decision makingnya bagus, dan kita decide oke, mungkin dia udah siap
dan dari Mönchengladbach-nya juga siap untuk invite dia untuk training camp-nya. Oke, tapi posisi sekarang masih ongoing keduanya atau gimana? Masih ongoing, sekarang lagi di Jerman, masih ongoing. Sekarang mereka training langsung dengan youth team-nya. Youth team-nya? Yes, youth team-nya. Oke, nah ini apakah ini punya kerjasama dengan SSB atau klub profesional di Indonesia sendiri nggak sih? Sebenarnya belum ya, kita belum kerja sama siapa-siapa, cuman kita selalu coba invite SSB lain, karena kita sebenarnya end goal-nya adalah untuk memperbaik lah sistem sepak bola di Indonesia, karena mungkin sistem Jerman kita menurut saya sangat bagus, dan kalau bisa diterapkan di seluruh Indonesia, saya rasa sangat bermanfaat untuk pemain-pemain muda kita. Oke, tapi ini kan coach tadi barusan bilang kalau misalnya sistem Jerman ya, yang which is kita tahu Bundesliga itu punya jadi salah satu top 5 leagues di Europe lah kan. Betul. Dan ya terlihat dari Borussia Dortmund yang udah mulai masuk final, dan ada Gladbach juga, udah mulai juga ada Heidenheim segala macam. Apa sih yang membedakan sistem sepak bola Jerman itu sendiri dengan sistem sepak bola di Indonesia? Oke, jadi sebenarnya sistem kita bukan seluruh Jerman pakai, kita ada sistem sendiri namanya False Philosophy. False Philosophy intinya adalah false itu artinya kuda muda, karena kita selalu coba di Borussia Mönchengladbach untuk memakai pemain-pemain muda kita, dan false itu adalah seperti kuda muda yang sangat energik, sangat gesit. Jadi kita coba memakai filosofi ini. Kebetulan kita selalu implement seperti filosofi Funinho. Kalau ada yang tahu, Funinho adalah seperti small sided game. Kita coba latihan-latihan kita memakai filosofi ini, dan semenjak anak-anak berlatih saya melihat perkembangannya itu sangat pesat dengan filosofi ini. Gitu. Dan apakah itu filosofi tersebut sejalan dengan kriteria pemain-pemain di Indonesia, atau sebenarnya agak lumayan tricky atau sulit gitu coach untuk beradaptasinya? Menurut saya filosofinya dipermudah ya, apalagi untuk grassroots, karena filosofi kita misalnya kalau di U16 mereka biasanya main 11 lawan 11. Dan biasanya kalau 11 lawan 11 mungkin kalau strikernya kurang dapat bola, dia pengalaman dan sentuhan bolanya berkurang. Nah, kalau kita pakai filosofi kita seperti Funinho, itu meningkatkan sentuhan bola yang pemain akan dapat, meningkatkan situasi 1 lawan 1, 2 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 2, 3 lawan 3. Dan menurut saya itu sangat penting untuk perkembangan pemain-pemain muda, karena apalagi pemain Indonesia yang skill individunya sangat baik, menurut saya lumayan cocok lah sistem kita. Dan karena mereka mendapatkan sentuhan bola jauh lebih banyak daripada sistem biasa, perkembangannya itu kelihatan sangat cepat. Oke. Nah, tadi kan ada sistem Funinho atau enggak Funinho. False kan? False filosofi kita false. Julukannya kan, Fallen ya. Yes. Itu berbeda mungkin dengan sistem sepak bola Indonesia, itu Villanesia yang lebih mengutamakan kecepatan, karena kan pemain-pemain di Asia Tenggara terutama Indonesia kan punya kecepatan yang lumayan tinggi. Bedanya apakah hanya di kecepatan saja atau secara struktural emang benar-benar beda gitu? Sebenarnya mungkin agak berbeda ya. Kalau bisa dibilang beda banget sih juga enggak, karena Villanesia juga kita mengandalkan pemain-pemain cepat juga kan, apalagi di Southeast Asia pemain-pemain itu biasanya gesit-gesit. Cuman mungkin dengan cara latihannya sistem kita memang berbeda, kita lebih ke banyakin small sided game. Dan mungkin kalau di SSB lain mereka pakai 2 gawang, kita misalnya kalau bisa dilihat kita pakai 4 gawang untuk memaksimalkan kesempatan ngegolinnya, apalagi untuk pemain muda, buat euforianya, biar dia seneng, dia juga enjoy, dan yang paling penting dia dapat masuk situasi 1 lawan 1, 2 lawan 1, 2 lawan 2 jauh lebih banyak daripada
sistem tradisional yang kita main 9v9 atau 11v11. Oh, oke. Nah, kira-kira ini kan sebenarnya untuk fasilitas sendiri pribadi ya, to be honest, ini jauh lebih baik dibandingkan yang sesuai yang saya pernah lihat gitu. Oke. Apakah ini sudah menurut coach sudah menunjang gitu dengan filosofinya coach yang diterapkan di sini, atau sebenarnya masih kurang untuk fasilitas? Menurut saya fasilitas sudah mencukupi ya, karena kita coba mengajarkan anak untuk bermain dengan cepat, decision making dengan cepat, dan terkadang kalau misalnya lapangannya masih agak-agak nggak rata, itu mungkin passingnya nggak bisa terlalu jalan ya. Cuman di lapangan kita bisa dilihat rumputnya bagus, lapangannya rata, ukurannya juga standar, jadi sangat menurut saya sudah maksimal sih untuk segi fasilitas. Oke, kalau ngomongin soal filosofi sepak bola kan ini mayoritas adalah pemain-pemain Indonesia, Indonesia youth player, which is they saw the national team playing. Yes, they played quite well And recently. Impact them to the field as well kan. Apakah itu jadi kesulitan coach untuk menerapkan filosofinya Dave Vollen sendiri untuk para pemain ini? Karena kan mereka sudah terlalu banyak menonton pertandingan-pertandingan timnas, akhirnya mereka terinspirasi lah mungkin dengan permainan-permainan, apalagi di eranya Sintayong kan sudah mulai masif tuh pengguna. Jadi menurut saya untuk filosofi sebenarnya itu kebijakan klub dan kebijakan pelatih. Karena saya selalu pikir tidak mungkin kita menerapkan satu filosofi tapi pemainnya nggak mendukung. Jadi kita juga harus memikirkan pemain kita bagusnya apa, dan kita harus lihat dulu. Tapi menurut saya untuk filosofi kita cocok untuk anak Indonesia karena memang kita mainnya sangat gesit, kita high pressure, yang saya bilang tadi false philosophy, kita sangat suka untuk mainkan pemain-pemain yang muda, yang masih energik. Jadi menurut saya kalau dalam filosofi itu kebijakan klub dan pelatih, tapi untuk false philosophy sampai sekarang anak-anak cocok sih dengan filosofi kita. Nah, ini yang saya tahu adalah Bundesliga itu sendiri kan mempunyai punyai salah satu trik dalam permainan itu adalah menggunakan fisik ya. Kita bisa lihat pemain-pemainnya timnas Jerman sekarang, mungkin Thomas Müller, dan untuk pemain-pemain mudanya pun juga lumayan keras ya dalam hal fisik, mungkin kayak Florian Wirtz atau enggak banyak pemain gitu segala macam. Apakah itu menjadi kesulitan nggak sih coach? Karena kan di Indonesia yang jadi permasalahan adalah fisik pemain timnas Indonesia gitu loh. Jadi untuk grassroots sebenarnya kita nggak terlalu fokus fisik, kita lebih fokus ke teknik dan situasi-situasi 1 lawan 1, 2 lawan 2, decision makingnya. Karena untuk grassroots menurut saya yang paling penting, apalagi di bawah umur 13, tekniknya harus diperbaiki dulu, basics-basicsnya. Dan kalau untuk fisik kita sudah mulai untuk yang U16, kalau bisa dilihat tadi ada pelatih fisiknya lumayan keras juga ya. Tapi pasti kita selalu membuat pemain ini overall sangat baik. Jadi secara teknik, taktik, fisik itu memang sangat penting. Nah kan kalau untuk di Borussia Mönchengladbach sekolah ini punya filosofinya sendiri gitu. Tapi sebagai coach sendiri, apakah membatasi para pemain untuk menerapkan satu filosofi saja, atau membebaskan para pemain untuk mempelajari banyak filosofi gitu? Termasuk salah satunya Villanueva. Jadi balik lagi yaitu ke kebijakan pelatih. Kalau menurut saya, kenapa saya sangat senang dengan false philosophy, karena saya udah ngelihat impact yang telah kita capai di dalam waktu yang sangat singkat. Kemarin misalnya tim kita awalnya tim sekolah sebelum Borussia datang. Tim sekolah kita belum bisa juara tahun kemarin. Cuman dalam waktu 1 tahun sangat singkat kita pakai filosofi false philosophy. Dan tahun ini alhamdulillah kita bisa juara 2. Jadi dalam 1 tahun menurut saya waktu yang sangat singkat, walaupun sekolah cuma latihan 2 kali ya. Cuman dari situ sudah sangat kelihatan bahwa mereka itu berkembang
sangat cepat dengan filosofi dan latihan yang intensif kita. Oke. Kalau kita melangkah ke pembinaan usia muda atau enggak soal abroad, pemain abroad. Dari SSB sendiri, apakah ada trial untuk pemain-pemain yang berpotensi untuk abroad atau ketika emang lihat dia pemainnya bagus langsung diterbangkan atau gimana? Sebenarnya kita nggak ada trial ya. Kita sebagai pelatih dan tim Borussia dan juga yang di Jerman, kita melihat pemain-pemain ini, apalagi waktu pelatih-pelatih Jerman akan ke sini, mereka juga biasanya suka ngelihat pemain, scouting bisa dibilang ya. Dan setiap tahun kita ngadain camp, dan kita bawa sekitar 2 atau 3 pelatih langsung dari Borussia Mönchengladbach dari Jerman. Mereka biasanya scouting juga, dan dari akademi kita juga selalu assess pemain-pemain kita yang mana yang menurut kita bisa ada potensi untuk mungkin main di luar. Oke. Ngomongin soal potensi, kira-kira ada kriteria nggak sih coach? Mungkin kayak postur badan kah, atau berat badan, punya fit atau teknikal yang... Untuk pemain muda menurut saya yang paling penting adalah teknik dan decision making. Kalau fisik menurut saya itu bisa diperbaiki lumayan gampang ya. Cuman kalau teknik, kalau misalnya umur 13 belum ada teknik itu agak susah ya. Jadi kita selalu fokus, latihan kita selalu technical based. Semuanya mendorong mereka untuk memperbaiki decision making mereka, berpikir dengan cepat. Tapi ya mungkin kalau ada kriteria itu salah satunya teknik dan decision making. Oh, oke. Nah, coach tadi barusan bilang kalau teknik dan decision making adalah hal yang paling susah. Itu kalau misalnya udah di atas 13 atau 14 tahun itu agak susah untuk dikembangkan gitu. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi kesulitan kalau misalnya pemain itu susah untuk melakukan decision making atau teknis gitu? Apakah dari gaya permainannya dia atau filosofi yang dia mainkan atau mungkin tontonan sepak bola yang dia adaptasi gitu? Jadi kenapa saya bilang susah karena itu jauh lebih gampang untuk kita mengajari anak-anak yang lebih muda ya. Jadi misalnya kalau Mas belum bisa kaki kiri, kalau saya ngajarin mungkin berapa tahun. Karena kita makin tua makin susah belajar hal yang baru ya. Untuk pemain muda akan lebih gampang karena mereka otaknya masih sangat open dan motorik skillnya juga masih bisa dibilang sangat fleksibel untuk diperbaiki. Ada nggak sih coach salah satu pemain yang mungkin berhasil lah untuk di luarnya gitu, untuk dari yang sini gitu? Sampai sekarang yang kita sudah berhasil kirim adalah 2 pemain yang tadi saya bilang, Sebastian dan Nanda. Semoga semuanya lancar. Ini mereka lagi intensif training dengan youth teamnya, dan kemungkinan mungkin kalau nggak bulan ini, bulan depan kita ada ya mungkin evaluasi dari klubnya, mereka bermain seperti apa, bagus atau enggak, dan ada kesempatan nggak untuk main di sana. Oke, nah kalau ngomongin soal Bundesliga, sebenarnya kan kalau Gladbach sendiri punya salah satu pemain Asia, Ko Itakura sekarang. Betul. Ko Itakura yang mungkin untuk di menit bermainnya juga masih kurang di musim ini karena juga terkendala cedera juga, terus ada pergantian pelatih juga dari Daniel Farke segala macam. Nah, selain Ko Itakura juga banyak juga pemain-pemain yang mungkin kayak ada di Mainz juga, terus ada si Son Heung-min dulu di Hamburg, terus segala macam. Dan pemain-pemain Asia ini sebenarnya kan bukan hal yang baru di Bundesliga gitu. Tapi itu adalah Asia Timur, Korea atau enggak Jepang gitu. Apakah untuk di Indonesia sendiri bisa masuk ke tier 1 lah, atau enggak minimal second league lah di 2 Bundesliga lah? 100% bisa. Yang penting kita harus bermulai dari grassroots, karena menurut saya itu sangat penting ya. Sebelum kita lihat timnas, kita harus lihat perkembangan pemain-pemain kita, apa sistem kita sudah benar, apa infrastruktur kita sudah bagus, manajemen sudah bagus atau tidak. Jadi semuanya menurut saya paling penting itu grassroots. Yang penting kita ada wadah kompetisi yang benar dan kita bisa perkembangkan pemain-pemain muda kita. Menurut saya bisa ke Bundesliga. Itu kan tadi baru 2 pemain yang baru abroad. Itu apakah menurut coach itu sebenarnya kesulitan? Maksudnya kurang puaskah 2 pemain atau sebenarnya
itu sudah cukup untuk dari Borussia Mönchengladbach School ini? Jadi ini semua performance based ya. Kenapa kita hanya pilih 2? Karena yang berpotensi yang kita lihat Nanda dan Basti, mereka memang sangat menonjol. Kita juga sebenarnya nggak menutupi kesempatan, cuman kita yang saya bilang tadi untuk masuk ke klub Jerman bukan hal yang gampang ya, karena mereka bisa dibilang at the top ya. Cuman kita selalu scouting, kita selalu lihat mungkin ada beberapa pemain yang berpotensi untuk main di luar, dan kalau kita bisa buka kesempatan untuk mereka ikut training camp, pasti kita akan coba. Oke, kesulitannya apa sih coach kira-kira yang bikin akhirnya Borussia Mönchengladbach School itu susah untuk menerbangkan pemain-pemain gitu? Jadi levelnya sangat-sangat tinggi, karena itu bukan hanya akademi ya masuknya. Kalau di Mönchengladbach itu dia main di youth team. Jadi misalnya Liga 1 main di sini, setiap minggu mereka juga ada pertandingan setiap minggu. Mereka latihan terus setiap hari. Jadi sistem mereka sudah sangat-sangat profesional ya, dan sudah at the top. Pemain-pemainnya pun bersaing terus di Jerman karena levelnya sangat-sangat tinggi. Jadi kita harus benar-benar scouting, kita harus lihat siapa yang benar-benar potensi untuk bisa mencapai di level situ. Oh, oke. Nah, coach sudah berapa tahun di Indonesia, coach? Saya lahir di sini. Oh, lahir di sini ya. Udah lama juga, dan mungkin saya bisa asumsi kan coach juga melihat timnas juga gitu dan Ya. sepak bola Indonesia. Mungkin terakhir, apa sih yang menjadi perbedaan jauh antara sepak bola Indonesia dengan Jerman menurut coach sendiri? Atau enggak coach yang udah melalang buana di Inggris juga pernah, di Thailand juga pernah, apa yang menjadi pembedaan? Dan kira-kira kekurangannya apa? Sebenarnya kalau kita lihat 10 tahun yang lalu lumayan besar ya perbedaannya, cuman saya jujur lately apa yang bisa dicapai timnas menurut saya sangat-sangat luar biasa, dan semoga perjalanan ke depannya kita bisa melanjutkan prestasi-prestasi yang bisa kita capai tahun ini. Menurut saya kalau timnas sekarang sudah lumayan oke ya, sudah lumayan bagus. Permainannya juga enak dilihat. Kalau dulu mungkin masih ya kayak masih lari-lari aja lah, kayak ayam tanpa kepala, lari-lari. Cuman kalau sekarang kelihatan mereka decision makingnya yang saya tadi bilang, secara teknik itu diperbaiki semua. Dan menurut saya kalau kita bisa melanjutkan progres ini, ya semoga kita bisa masuk ke Piala Dunia ke depannya. Bukan hal yang gampang, cuman semuanya pasti proses. Oke. Tapi ngeliat dari permainan segala macam, apa sih yang menjadi pembeda antara Jerman dengan Indonesia secara sepak bola lah, secara luas? Perbedaan dari pemain amatir, dari pemain profesional, menurut saya decision making. Karena kalau kita lihat ada beberapa pemain amatir yang sangat bagus, skillnya sangat hebat, speednya kenceng, powernya. Cuman kalau decision makingnya masih kurang, makanya itu dia masih di amatir. Nah kalau kita lihat profesional, mereka decision makingnya mereka udah tahu. Jadi sebelum dapat bola, mereka udah tahu mereka harus passing kemana. Mereka udah tahu mereka harus ngapain. Nah itu yang saya lihat perbedaan timnas dengan sepak bola Jerman. Cuman yang kayak saya bilang tadi, sekarang timnas sangat meningkat ya, dan mereka udah kelihatan decision makingnya jauh lebih baik. Mereka udah main lebih santai, tanpa nervousness, apalagi lawan Korea Selatan. Menurut saya sangat luar biasa. Dan itu balik lagi ke decision makingnya. Mereka bermain lebih baik, mereka bermain lebih cepat, mereka mengambil keputusan dengan benar dan lebih cepat intinya. Oke. Coach, thank you so much buat waktunya. Thank you. Nah itulah FIFA Mania, perbincangan gue dengan Coach Damai dari Borussia Academy Indonesia. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube FIFA Goal, dan tungguin konten-konten selanjutnya. Bye!